Overthinking. Kata ini mungkin sudah akrab di telinga kita. Tapi lebih dari sekadar istilah populer, overthinking adalah kenyataan mental yang kerap menguras energi, melelahkan jiwa, dan menutup peluang-peluang baik yang ada di depan mata. Pikiran yang terlalu aktif seolah tidak tahu waktu, berputar, berulang, menelusuri skenario demi skenario yang tak pernah benar-benar terjadi. Ketika overthinking mengambil alih, kita tak hanya merasa cemas, tetapi juga kehilangan rasa percaya pada kemampuan diri, bahkan pada arah hidup yang semula kita yakini. Seringkali, overthinking bukan berasal dari hal-hal besar. Ia bisa muncul dari percakapan sepele yang kita ulang terus di kepala, keputusan yang belum kita buat, atau rasa takut akan penilaian orang lain. Dan yang menyulitkan adalah, semakin kita mencoba melawannya secara paksa, semakin kuat cengkeramannya. Pikiran menjadi seperti air keruh dalam gelas. Semakin diaduk, semakin tak terlihat dasarnya. Padahal, untuk menjernihkan air, yang kita perlukan bukan mengaduknya, tetapi membiarkannya mengendap. Pikiran kita juga demikian. Kita butuh jeda, bukan perlawanan. Kita butuh kehadiran, bukan penghakiman. Seringkali, justru saat kita mengizinkan diri untuk duduk diam dengan pikiran-pikiran kita, tanpa mencoba menilai atau melarikan diri darinya, saat itulah pelan-pelan kejernihan mulai hadir. Ini bukan perkara memaksa pikiran berhenti bekerja, tapi tentang mengubah cara kita menyambutnya. Bukan tentang menghilangkan pikiran, melainkan mengubah relasi kita dengannya. Nah, dalam pembahasan ini, kita akan menyelami strategi-strategi praktis yang bisa kamu terapkan untuk menenangkan pikiran yang sibuk dan cemas. Bukan sekadar teori, tapi langkah konkret yang bisa langsung kamu rasakan efeknya, asal dilakukan dengan kesungguhan. Jadi, pastikan kamu menyimak sampai akhir, karena di sepanjang penjelasan nanti, akan ada wawasan penting yang mungkin selama ini terlewatkan oleh banyak orang. Dan kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like dan subscribe, supaya makin banyak yang bisa kita jangkau bersama dalam perjalanan menata jiwa ini. Salah satu cara paling mendasar dan efektif untuk meredakan overthinking adalah dengan kembali ke tubuh. Pikiran yang sibuk seringkali melayang jauh dari saat ini, entah ke masa lalu yang tak bisa diubah, atau masa depan yang belum tentu datang. Tapi tubuh selalu ada di sini, saat ini. Maka dari itu teknik grounding menjadi kunci. Ambil napas perlahan, tarik dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan kakimu menyentuh lantai. Rasakan berat tubuhmu tertumpu pada kursi. Sadari keberadaanmu detik ini juga. Latihan ini mungkin tampak sederhana, tapi dengan keteraturan, ia mengajarkan otak untuk pulang. Ia menyampaikan pesan. Aku aman di sini. Saat ini tidak ada yang membahayakan. Selanjutnya sadari bahwa overthinking sering tumbuh di tanah yang subur, keheningan tanpa arah dan kecemasan tanpa kendali. Maka penting untuk menciptakan struktur dalam hari-harimu. Bukan untuk mengontrol segalanya, tapi agar ada batas yang jelas antara waktu untuk berpikir dan waktu untuk menjalani. Misalnya, tetapkan waktu khawatir selama 15 menit sehari. Saat pikiran-pikiran cemas muncul di luar waktu itu, cukup katakan dalam hati, nanti ya, aku akan pikirkan ini jam 7 malam. Aneh? Mungkin. Tapi cara ini efektif untuk melatih otak agar tidak terus-menerus terjebak dalam pusaran kecemasan. Lalu, ada satu strategi yang terdengar kontraintuitif tapi sangat manjur. Tuliskan semua pikiranmu. Ya, tuangkan semuanya di atas kertas, tanpa sensor, tanpa filter. Tindakan ini memberi otakmu sinyal bahwa ia tak perlu terus-menerus menyimpan semuanya di dalam. Ketika pikiran berubah bentuk menjadi tulisan, ia tidak lagi sebesar dan seseram yang kita bayangkan. Kadang kita baru menyadari betapa tidak logisnya ketakutan kita setelah melihatnya tertulis dengan jelas. Menulis adalah cara membongkar kepadatan pikiran menjadi susunan yang bisa kita kelola satu persatu. Kita juga perlu menyadari bahwa overthinking tak selalu muncul dari kekacauan, tapi justru dari dorongan untuk selalu benar, selalu aman, selalu diterima. Ketika kita menuntut kesempurnaan dari diri sendiri, kita memberi ruang bagi ketakutan gagal.
dan disitulah overthinking mengendap. Maka berdamailah dengan kemungkinan salah. Tanamkan dalam diri, lebih baik aku bergerak dengan ketidaksempurnaan daripada diam karena ketakutan yang tidak nyata. Ketika kita izinkan diri untuk tidak tahu semuanya, kita membuka ruang bagi keberanian yang lebih besar dari kecemasan. Perjalanan menjernihkan pikiran bukan tentang mencapai titik di mana kita tak pernah overthinking lagi. Itu mustahil. Kita manusia, dan berpikir adalah bagian dari keberadaan kita. Tapi yang bisa kita usahakan adalah menjadi sahabat dari pikiran itu sendiri, bukan musuh. Kita belajar mengenali polanya, menyambutnya tanpa panik, lalu mengarahkan energi kita kembali ke hal-hal yang nyata. Ke detik ini, ke napas ini, ke langkah kecil yang bisa kita ambil sekarang. Satu hal yang juga penting untuk kita pahami, overthinking sangat akrab dengan keheningan yang tidak berkualitas. Maksudnya ketika kita sendirian, namun tak benar-benar hadir bersama diri sendiri, itu adalah ruang kosong yang rawan diisi oleh pikiran yang tak diundang. Maka bukan sekadar menyendiri, tetapi belajar untuk hadir secara utuh di dalam keheningan. Coba duduk tanpa distraksi, tanpa layar, tanpa tujuan. Hanya duduk dan merasakan. Bukan meditasi yang rumit, tapi sekadar berada dengan apa yang muncul. Kalau ada pikiran datang, perhatikan saja tanpa melekat. Seperti melihat awan yang lewat di langit. Tak perlu diusir, tak perlu dipegang. Biarkan saja berlalu. Dalam proses ini, tubuh dan pikiran saling berhubungan. Maka gerakan fisik sederhana juga sangat membantu. Jalan kaki di pagi atau sore hari, misalnya, bukan hanya membuat tubuh aktif, tetapi juga mengalihkan fokus dari kepala ke langkah kaki. Irama langkah yang konsisten perlahan menenangkan irama mental kita. Bukan tidak berpikir sama sekali, tetapi mulai merasakan ritme yang lebih pelan, lebih jernih. Gerakan kecil ini, yang sering kita anggap sepele, bisa menjadi pintu masuk bagi ketenangan yang tidak dipaksakan. Kita juga perlu membangun kebiasaan melihat dengan mata jernih. Seringkali overthinking memperbesar sesuatu yang sebenarnya biasa saja. Seorang teman tidak membalas pesan, langsung kita pikir dia marah. Sebuah presentasi yang sedikit tersendat, langsung kita simpulkan kita gagal. Ini adalah bias persepsi yang dipicu oleh ketegangan dalam diri kita sendiri. Maka penting untuk mempertanyakan pikiran kita, bukan mempercayainya mentah-mentah. Tanyakan, apakah ini fakta atau sekadar asumsi? Dan bila perlu, bicarakan. Karena kecemasan tumbuh dalam kesunyian, tapi seringkali melemah saat dijelaskan dengan suara yang jujur. Lalu, jangan lupakan kualitas tidur. Ini bukan hanya soal istirahat, tapi juga soal riset alami bagi otak. Pikiran yang kurang tidur akan lebih mudah terjebak dalam pola berulang. Maka jaga rutinitas malam yang tenang. Hindari konsumsi informasi menjelang tidur. Ganti dengan membaca yang ringan, mendengarkan suara alam, atau berdoa dalam kesadaran. Tidur bukan pelarian, tapi fondasi dari ketenangan esok hari. Satu kebiasaan kecil yang sering saya bagikan ke klien dalam sesi coaching adalah membuat daftar 3 hal yang cukup. Tulis setiap malam, 3 hal yang sudah cukup hari ini. Cukup usaha, cukup niat baik, cukup kesadaran. Ini bukan untuk mengecilkan target, tapi untuk membangun rasa cukup, yang sangat jarang hadir ketika kita sibuk berpikir berlebihan. Rasa cukup membuat kita bisa menarik napas lebih panjang. Dan dari situlah ketenangan mulai tumbuh. Yang sering dilupakan adalah, overthinking bukan hanya tantangan pikiran, tapi juga kebutuhan hati yang belum terpenuhi. Bisa jadi kita terlalu keras pada diri sendiri. Bisa jadi kita butuh dipeluk oleh kalimat yang sederhana, tidak apa-apa. Maka beri ruang juga untuk kelembutan. Berbicara pada diri sendiri dengan suara yang lebih penuh kasih, bukan tuntutan. Kalimat seperti aku harus lebih baik boleh jadi diganti dengan aku sedang belajar. Suasana batin kita akan berbeda, dan suasana batin adalah rumah bagi pikiran. Bila rumahnya tenang, penghuninya juga akan belajar untuk damai. Saat kamu mulai menerapkan strategi-strategi ini, jangan buru-buru ingin hasil instan. Ingat, pikiran yang selama ini terbiasa sibuk tidak bisa langsung tenang dalam sehari. Tapi setiap kali kamu memilih hadir, bernapas perlahan, tidak ikut arus pikiran, kamu sedang menanam benih kejernihan. Hari ini 1 langkah,
besok satu langkah lagi. Tanpa disadari, kamu sedang membentuk cara baru memaknai kehidupan. Bukan sebagai medan perang pikiran, tapi sebagai taman kesadaran. Dan dalam keheningan yang mulai terlatih itu, kita mulai bisa mendengar suara yang lebih dalam dari sekadar lintasan pikiran. Suara batin. Suara yang lembut, kadang nyaris tak terdengar. Tapi bila kita mau jujur, di sanalah letak kejelasan yang selama ini kita cari. Seringkali, overthinking muncul karena kita kehilangan koneksi dengan intuisi kita sendiri. Kita terlalu sibuk menghitung, menimbang, menebak, sampai lupa bertanya, apa sebenarnya yang aku rasakan? Apa yang aku butuhkan saat ini? Intuisi itu bukan sesuatu yang mistis. Ia hadir saat kita berhenti melawan dan mulai mendengarkan. Maka cobalah sesekali duduk dalam diam, lalu tanyakan pada diri sendiri, jika tidak ada rasa takut, apa yang akan aku pilih? Pertanyaan ini sederhana, tapi efeknya luar biasa. Ia membuka pintu jujur yang selama ini mungkin tertutup oleh keraguan dan ekspektasi. Kita diajak untuk tidak lagi bertahan di kepala, tapi kembali ke pusat, ke hati, ke rasa, ke nurani. Ketika seseorang belajar menyelami dirinya dengan cara ini, ia mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus diselesaikan lewat logika. Beberapa hal cukup untuk dipahami melalui penerimaan. Beberapa rasa cukup untuk ditampung, tidak selalu harus didefinisikan. Dan itu bukan berarti kita menyerah, tapi kita belajar mengizinkan hidup mengalir, dengan kita sebagai saksi yang hadir, bukan hakim yang sibuk mengatur segalanya. Di titik ini, kita juga mulai melihat bahwa kehidupan punya iramanya sendiri. Ada waktu untuk bergerak, dan ada waktu untuk diam. Ada waktu untuk berpikir, dan ada waktu untuk merasakan. Overthinking adalah bentuk ketidakseimbangan ketika kita memaksa pikiran terus aktif, bahkan saat jiwa sudah lelah. Maka kunci dari ketenangan bukan pada seberapa kuat kita berpikir, tapi seberapa bijak kita membiarkan segala sesuatu berjalan dengan porsi dan ritme yang pas. Dan dari pengalaman saya sendiri dalam mendampingi banyak orang yang berjuang dengan overthinking, saya melihat satu pola yang terus muncul. Mereka semua hanya butuh diingatkan bahwa mereka tidak sendiri, bahwa mengalami pikiran yang sibuk bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa hati mereka masih terhubung dengan banyak hal. Mereka peduli, mereka sensitif, mereka punya empati. Hanya saja, belum menemukan cara untuk memeluk semua itu tanpa harus merasa tenggelam di dalamnya. Jadi kalau kamu merasa lelah dengan pikiranmu sendiri, itu bukan akhir. Itu justru bisa menjadi awal. Awal dari pembelajaran untuk mengenal dirimu secara lebih utuh. Kamu bukan pikiranmu, kamu bukan kecemasanmu. Kamu lebih besar dari itu. Dan saat kamu mulai melihat dirimu bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan, tapi sebagai sahabat yang sedang tumbuh, segalanya mulai terasa lebih ringan. Ada satu lapisan terdalam dari overthinking yang seringkali luput disadari, kehilangan makna. Ketika hidup mulai terasa seperti serangkaian kewajiban, pencapaian, dan ekspektasi tanpa arah, pikiran jadi mudah tersesat. Kita mempertanyakan segalanya, bukan karena kita tak tahu jawabannya, tapi karena kita kehilangan keterhubungan dengan mengapa kita melakukan semua ini. Dan disinilah, pendekatan spiritual bukan hanya relevan, ia menjadi sangat penting. Spiritualitas bukan soal agama atau dogma, tapi soal rasa keterhubungan. Bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yang bisa kita percayai, yang bisa kita jadikan tempat bersandar ketika segalanya terasa tidak pasti. Ketika kita mulai menyadari bahwa hidup ini bukan hanya soal mengerti, tapi juga soal mengimani, maka pikiran yang sibuk perlahan tunduk kepada kedamaian yang lebih dalam. Karena sesungguhnya, yang paling menenangkan bukan ketika kita tahu segalanya, tapi ketika kita percaya bahwa segalanya sedang dituntun. Kamu bisa mulai dari hal yang sederhana, menatap langit pagi dan menyadari bahwa kamu masih diberi waktu. Atau duduk dalam keheningan malam dan berucap dalam hati, terima kasih. Syukur adalah pintu masuk yang lembut menuju ketenangan.
Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena kita menyadari bahwa di balik ketidaksempurnaan ada banyak kebaikan kecil yang tetap bisa kita peluk. Dan saat kamu mulai menata ulang makna hidupmu, overthinking mulai kehilangan panggungnya. Karena yang kita pikirkan selama ini seringkali lahir dari kekosongan. Tapi saat hati penuh dengan rasa cukup, rasa syukur, dan rasa percaya, pikiran jadi punya tempat untuk beristirahat. Ia tak lagi harus berjaga sepanjang waktu. Ia tahu ada jiwa yang sudah mulai tenang menuntunnya pulang. Akhirnya, perjalanan menjernihkan pikiran ini bukan tentang teknik semata, tapi tentang cara baru memandang hidup. Bahwa kita tidak harus selalu mengendalikan segalanya untuk merasa aman. Bahwa kita boleh merasa bingung, lelah, bahkan takut, dan itu tidak menjadikan kita lemah. Justru dari sanalah kita belajar menjadi manusia yang utuh. Kalau kamu merasakan manfaat dari pembahasan ini, jangan ragu untuk terus mendukung perjalanan ini bersama. Silakan like video ini, subscribe channelnya, tinggalkan komentar kalau kamu ingin berbagi pengalamanmu, dan share ke orang-orang yang mungkin sedang bergumul dengan pikirannya sendiri. Karena bisa jadi, satu klik yang kamu lakukan hari ini menjadi awal dari ketenangan bagi jiwa yang lain di luar sana. Terima kasih sudah hadir dengan sepenuh perhatian dan keterbukaan. Kita lanjutkan langkah ini bersama, perlahan, tapi pasti.